Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Tribuners, seperti biasa kalau podcast Tribun Lampung ini akan mendatangkan narasumber yang hebat-hebat tentunya yang akan berbincang bersama Mutiara selama 30 menit ke depan. Dan kali ini kebetulan di studio Tribun Lampung sudah datang bersama dengan Mutiara tentunya untuk berbincang nih mengenai agenda Pilkada serentak yang akan diadakan pada bulan November 2024 nanti. Langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Dr. Satria Prayoga SHMH. Halo Bang Yoga. Ya, halo Mbak Mutia. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Tribuners, Bang Yoga ini selaku Ketua BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan sebagai informasi nih ya, Bang Yoga ini baru saja menyelesaikan studinya atau program doktoralnya di Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan ataupun Palembang. Dan kebetulan Bang Yoga ini disertasinya ini terkait pemilu dan juga pilkada ya Bang. Nah, jadi pas banget ini momentumnya karena bentar lagi kita akan sama-sama melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia pada November nanti. Langsung saja nih Tribuners, untuk lebih dekat gitu dengan Bang Yoga, mungkin kita tanya dulu nih kesibukannya, kalau boleh tahu sejauh ini ngapain saja nih Bang Yoga? Ya, jadi kalau untuk kesibukan kita di hari-hari ini, sebelumnya di mana saya baru saja menyelesaikan program doktoral saya di akhir 2023 kemarin, saya sudah diaktifkan kembali menjadi dosen di Fakultas Hukum Unila. Kebetulan saya juga diberikan amanah oleh Dekan Fakultas Hukum Unila, Dr. Muhammad Fakih, untuk menjadi Ketua BKBH Fakultas Hukum Unila. BKBH Fakultas Hukum itu bidang konsultasi dan bantuan hukum Unila, di mana masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, konsultasi hukum bisa langsung ke BKBH FH Unila tersebut. Oke, wah ini karena kita memang di tahun 2024 ini kayaknya tahun politik ya. Selain kita kemarin bulan Februari, tepatnya 14 Februari 2024 kita sudah sama-sama ini melaksanakan pemilu. Ini ternyata bentar lagi di bulan November akhir kita sama-sama akan melaksanakan pilkada serentak. Tapi ini ya Bang Yoga, kalau boleh tahu, karena kemarin juga penelitiannya terkait dengan pemilu dan pilkada. Sejauh ini untuk perpolitikan di Indonesia sendiri, sebenarnya dari sudut pandang Bang Yoga selaku pakar hukum tentu di bidang hukum ini bagaimana Bang? Ya, jadi perlu saya jelaskan dulu Mbak Mutia, bahwa di Indonesia ini mungkin seluruh masyarakat bangsa kita ini mengetahui bahwa sejarahnya di Indonesia ini telah dijajah oleh Belanda itu selama 3,5 abad ya. 3,5 abad itu yang kita ketahui mungkin bahwa bangsa ini dijajah oleh pemerintahan Belanda. Padahal untuk faktanya itu pun hasil penelusuran pribadi saya gitu. Dalam disertasi saya juga menghasilkan bahwa yang menjajah ini bukan pemerintahan Belanda, tetapi sebuah perusahaan VOC namanya. Sehingga VOC itu mengajak pemerintahan Belanda untuk sama-sama menguasai Indonesia dalam hal mengambil hasil buminya yang diperjualbelikan di seluruh dunia. Bahkan tercatat bahwa VOC itu mampu mendistribusikan hasil bumi Indonesia ini sampai memenuhi 2/3 kebutuhan dunia. Nah, disitulah makanya kita itu dulu dikenal waktu kita SD SMP belajar sejarah mungkin dengan sistem tanam paksanya, sistem adu dombanya, seperti halnya ya mungkin pemerintahan Belanda itu dari Yunani kuno, Romawi dengan sistem di Athena itu memberlakukan ya sistem perlawanan itulah, adu domba itu. Adu domba itu tadi, baik. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya mewariskan
ke pemerintahan Indonesia dengan sistem perpolitikannya. Dengan sistem adu domba. Mungkin yang mewadahinya itu politik namanya. Padahal di sistem Indonesia itu sebenarnya adalah sebagai wadah untuk masyarakat Indonesia menampung kebutuhan hak demokrasi bagi masyarakat. Namun wadah untuk menampung hak demokrasi itu nama organisasinya yaitu partai politik. Hingga partai politik kita juga menerapkannya ya seperti itulah, dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan amanah dari konstitusi kita, bahwa harus dijalankan perpolitikan itu dengan baik. Di lapangan ada sistemnya dengan saling menjatuhkan atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan amanah konstitusi kita dalam berpolitik. Itulah sedikit gambarannya. Kenapa Indonesia ini pada saat tahun politik, penyelenggaraan pemilu dan pilkada selalu bergemuruh di masyarakat. Beritanya ini ya luar biasa sekali, perkembangan beritanya. Jadi dinamika politiknya seperti itu. Itulah warisan dari penjajahan zaman dulu gitu ya. Ternyata itu warisan ya, bisa dikatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bang Yoga. Wah, ini ternyata banyak hal yang Mutiara dapatkan tadi dari pernyataan Bang Yoga. Nah, Bang Yoga, ini merujuk kepada tadi juga dikatakan bahwasannya dinamika politik di Indonesia ya seperti saat inilah, semua masyarakat Indonesia tentu paham dan tahu ya tentang dunia perpolitikan di Indonesia. Tapi kalau misalkan berbicara tentang politik tentu tidak jauh kalau misalkan kita membahas tentang pemilu yang baru saja kita sama-sama laksanakan gitu kan, sama-sama kita menyuarakan hak pilih kita memilih siapa pemimpin bangsa kita ke depannya. Nah, ini kebetulan di pemilu 2024 kita flashback sedikit Bang Yoga. Jadi di pemilu 2024 kemarin ini ternyata luar biasa sekali. Selain gemuruh polemik, isu-isu yang beredar luar biasa dan banyak juga masyarakat yang belum bisa memfilter tersebut. Bahkan ini sampai pemilunya sudah selesai, sampai sudah dilaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang, ini ada juga ternyata caleg-caleg yang sampai mengajukan gugatan ke MK kemarin. Ini kan menjadi persoalan yang luar biasa sekali. Berarti selama pemilu kemarin banyak ternyata masalah yang timbul. Nah, Bang Yoga, kalau boleh tahu Bang, kira-kira sebenarnya apa sih Bang melihat dari semua permasalahan yang ada, akar permasalahannya itu sebenarnya di mana? Dan apa sih solusinya mungkin dari Bang Yoga pribadi nih Bang? Ya, sebenarnya gini Mbak Mutia, makanya butuh pemahaman ya bagi masyarakat. Bagaimana di negara kita terhadap aturan pemilu dan pilkada pun sudah dipisahkan. Kalau undang-undang pemilu itu undang-undangnya nomor 7 2017. Kemudian untuk pilkada itu undang-undang 10 2016 sebagaimana perubahan kedua ya atas undang-undang 1 2015. Nah, polemik ataupun kegaduhan yang ada di masyarakat itu sebenarnya disebabkan karena belum memahami terkait dengan aturan, terkait seluruh aturan di dalam pemilu, baik itu legislatif, DPD, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, kemudian terhadap pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah sebut. Nah, itu hal-hal seperti itu yang masyarakat tidak ketahui. Tadi kalau misalkan kita sudah bahas tentang kesibukan dari Bang Yoga dan juga tadi kita juga sudah membahas sedikit tentang polemik-polemik yang terjadi pada saat pemilu 2024 kemarin. Nah, ini kalau Bang Yoga sendiri tadi kan sudah menjelaskan sedikit nih Abang ya, bahwasannya ternyata munculnya polemik ini karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan sebenarnya tupoksinya yang seperti apa. Nah, Bang Yoga bisa langsung jelaskan kembali kepada Tribuners di rumah. Ya, jadi gini Mbak Mutia, sebenarnya polemik kemudian kegaduhan yang terjadi di masyarakat itu pada intinya karena ada ketidaktahuan lah dari masyarakat.
apakah yang kita persalahkan siapa nih, pemerintahkah, apa penyelenggara pemilukah gitu. Bahwa masyarakat itu tidak mengetahui bahwa ada sistem undang-undangnya pun berbeda antara undang-undang pemilu itu 7/2017 dengan undang-undang pilkada 10/2016. Di mana di dalamnya itu ada beberapa jenis sengketanya. Ada sengketa pidana pemilu, ada sengketa pelanggaran administrasi TSM terstruktur sistematis, masif dan sistematis. Kemudian ada sengketa proses di Pengadilan Tinggi Tun, dan ada sengketa PHP terakhir itu perselisihan hasil pemilihan umum itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah sebenarnya menjadi permasalahan di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa yang melakukan pelaporan juga harus orang yang memiliki kapasitas yang dirugikan. Jadi saya rasa kegaduhan di masyarakat dan polemik itu dari penyelenggaraan pemilihan umum kemarin, di mana ada penyelenggaraan pemilihan presiden juga itu yang lebih sangat milih presiden, milih ini calon legislatif gitu kan. Banyak yang tidak mengetahui di sana ada aturan-aturan baku, bagaimana ada peraturan Komisi Pemilihan Umum itu baku, bahwa siapa yang melakukan pelaporan harus memiliki kapasitas dan alat buktinya pun harus jelas gitu kan. Nah, itu menjadi kadang-kadang menjadi pandangan negatif bagi masyarakat yang akan melaporkan adanya terjadi kecurangan dan sebagainya. Oh, saya tidak diterima oleh Bawaslu, ingin melapor gitu kan. Padahal mungkin dari alat buktinya yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki bukti yang sesuai dengan apa yang menjadi peraturan KPU gitulah. Jadi saya dapat menyimpulkan polemik ini disebabkan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui terhadap proses-proses di dalam pemilu maupun pilkada. Maka untuk hal itu ya tugas ataupun PR dari penyelenggara pemilu inilah yang benar-benar harus bekerja mensosialisasikan agar seluruh masyarakat maupun peserta pemilu dan pilkada ini mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses dan bagaimana cara melakukan pelaporan dan sebagainya sampai ke sidang MK. Saya sangat tergelitik lah ya, artinya dengan proses kemarin pemilihan presiden yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, di mana gugatannya itu mulai dari posita itu di dalam gugatan itu sebagai dasar alasan untuk melakukan gugatan. Kemudian di petitumnya apa yang dimohonkan kepada majelis hakimnya. Yaitu posita maupun petitumnya itu tidak sesuai dengan hukum acaranya. Baik. Seharusnya peserta calon presiden itu menggugat di Mahkamah Konstitusi itu perihal meminta pemilihan ulang PSU di daerah mana lokusnya gitu kan, bukan menggugat di dalam isi petitumnya itu berupa pendiskualifikasian. Padahal pendiskualifikasian itu ranahnya kompetensinya Bawaslu. Pada saat sengketa pelanggaran administrasi. Itulah yang meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi salah satu calon presiden. Ini malah dimintanya di MK. Nah, itu tadi ya, salah kaprah tadi. Iya, karena masyarakat maupun mungkin ya para sarjana-sarjana hukum lainnya pun, mohon maaf, artinya benar-benar belum mengetahui
bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada ini. Yang kita nggak bisa menyalahkan siapa yang salah gitu. Ya memang belum tersosialisasikan dengan baik Undang-Undang 7 2017, 10 2016, tapi kita sudah dipaksakan untuk menyelenggarakan secara serentak. Ini kebetulan saya saja yang baru melaksanakan studi, sehingga tahu benar. Iya, akar permasalahannya di mana? Akar permasalahannya di mana? Kalaupun saya nggak melakukan studi juga nggak tahu bahwa ada pemisahan terhadap penyelesaian sengketa ini. Akhirnya apa? Ya masyarakat mau melapor kemana tempatnya? Apakah ke Bawaslu, gugatan ke Pengadilan Tinggi Tun, atau ke MK? Kemana? Acak-acakan gitu ya. Tapi ya itulah artinya tugas kita bersama. Saya selaku akademisi, kemudian dari media Tribun Lampung ini bersama-sama mensosialisasikan. Itu saja. Oke, jadi PR-nya adalah atau solusinya ternyata ini mungkin dari pihak penyelenggara dan seluruh pihak yang terlibat nanti lebih fokus untuk mensosialisasikan terkait dengan hal tersebut ya kepada masyarakat. Tadi juga sudah dijelaskan Bang Yoga sendiri aja nggak akan tahu ternyata akan bermasalah di sini kalau tidak melakukan studi terkait ya Bang ya. Jadi memang kalau Bang Yoga ini terkait misalkan sudah dilakukan sosialisasi, tapi kan misalkan masyarakat belum paham sepenuhnya. Ini masyarakat bisa mengakses hal tersebut di Google tersedia secara gamblang atau bagaimana ini? Ya itu ya, ini bukannya beriklan ya Mbak Mutianya. Memang dibutuhkan konsultan hukum. Iya betul. Karena ketika calon legislatif maupun calon kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, tidak menggunakan konsultan, ya nanti apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaannya mungkin akan menjadi sia-sia gitu. Karena apa? Tidak tepat sasaran. Bagaimana dia melakukan sosialisasi ataupun kampanye dan sebagainya, ataupun dia merasa dirugikan dari sesama peserta ataupun dari masyarakat yang melakukan black campaign, kampanye negatif ataupun negatif campaign dan black campaign. Itu ada pemisahan, dimana apa yang menjadi kategori black campaign, kampanye hitam, dengan negatif campaign, kampanye negatif. Itu semuanya yang mungkin tidak diketahui oleh seluruh masyarakat. Tapi kalaupun dia mencari di internet, di katakan Google atau bahkan di web resmi KPU pun tidak serigid itu. Di medsosnya KPU pun tidak menjelaskan secara rigid. Itulah yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi perlu kalau saya sudah banyak lah ya melakukan tulisan-tulisan, baik itu di jurnal internasional, di jurnal yang terindeks Scopus maupun Sinta, kemudian di media massa juga saya sering banyak tulisan-tulisan bagaimana sebagai proses mensosialisasikan jenis-jenis sengketa pemilu dan pilkada. Tapi ya keterbatasan saya ya, diharapkan semua stakeholder ya, semua yang berkepentingan untuk sama-sama mensosialisasikan. Iya, sosialisasi bersama. Oke, wah banyak sekali nih ya. Ternyata hal-hal yang Mutiara sendiri juga memang belum paham ya terkait dengan pemilu dan pilkada tadi, dan juga sengketa-sengketa itu tadi. Sebenarnya siapa saja pihak berwenang yang memiliki kapasitas untuk melaporkan, dan bagaimana sistem pelaporannya. Terus tadi bukti-buktinya juga harus sesuai dengan aturan. Nah, Bang Yoga, ini kalau kita berbicara tentang pemilu yang sudah terjadi, memang yang sudah terjadi lah ya, ibarat kata apa namanya udah jadi bubur gitu kan. Nah, ini yang akan kita hadapi ke depannya ini adalah Pilkada 2024, dan kabar terbaru ini Mutiara kemarin juga baca di beberapa website ataupun portal berita online atau media online, ini kan katanya pernyataan dari Ketua KPU terkait dengan aturan calon legislatif terpilih
pada pemilu kemarin yang akan menjabat di 2024 sampai 2029 ini katanya tidak perlu mengundurkan diri dari posisinya kalau ingin maju menjadi calon entah itu wali kota atau bupati ataupun calon gubernur gitu. Nah, tapi kalau misalkan melihat hal tersebut nih, Bang Yoga, merujuk kepada peraturan sebelumnya mungkin ini gimana nih Bang tanggapannya, dan apakah memang ini sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan ataupun sudah dilaksanakan dari sebelum-sebelumnya Bang? Ya gini Mbak Mutia, justru saya itu sangat shock lah ya dengan pernyataan Ketua KPU RI dalam hal ini Pak Hasyim. Jadi saya perlu ceritakan dulu bahwa di dalam undang-undang pilkada itu mewajibkan ketika legislatif yang memang sudah jadi dewan itu ketika ingin melakukan menjadi kepala daerah, itu harus memang harus mengundurkan diri, apakah itu PNS ataupun dari kalangan yudikatif, hakim, polisi dan sebagainya, dan juga legislatif itu harus mengundurkan diri di dalam Undang-Undang 10 2016. Kemudian dikarenakan ada program pemerintah itu untuk menyelenggarakan pemilu maupun pilkada serentak, insidentil lah ya, kita kategorikannya, sehingga terhadap legislatif terpilih ini belum ada di dalam Undang-Undang 10 2016. Maka dari itu ada 2 orang mahasiswa dengan nomor perkara 12 2024-nya di Mahkamah Konstitusi _PPPU-nya itu saya nggak hafal ya, pokoknya perkara 12 2024, memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dewan terpilih ini, caleg terpilih ini untuk untuk memberikan kepastian hukum agar caleg terpilih ini tidak bisa atau tidak ikut serta dalam pilkada, karena mengingat di peraturan KPU-nya tersebut terhadap jadwal pelantikan dan jadwal pilkada itu hampir beririsan ya, berbarengan, di mana di dalam peraturan KPU itu legislatif kabupaten kota itu akan dilantik 1 Oktober 2024. Sedangkan penyelenggaraan pilkada itu 27 November 2024. Artinya dia sudah jadi dewan dulu. Iya. Nah, ternyata digugat oleh 2 mahasiswa itu perkara 12 2024. Di mana putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi itu menambah penambahan maknanya itu bahwa agar KPU membuat aturan bagi legislatif terpilih ini membuat pernyataan tertulis. Baik. Pernyataan tertulis itu ketika nanti dilantik akan mengundurkan diri. Pernyataan tertulis. Ya. Okay. Nah, ini justru malah dimanfaatkan oleh KPU. Dia mengatasnamakan KPU yang saya juga bingung gitu kan, di mana Pak Hasyim ini mengatasnamakan lembaga atau hanya pernyataan sebagai individu. Gitu ya. Justru malah dia berpikiran, oh berarti membuatnya itu kalau dia mau daftar pilkada, dia meminta penundaan untuk pelantikan saja. Jadi hal yang sangat membingungkan bagi saya, di mana MK memutus agar ada kepastian hukum. Justru pernyataan dari Ketua KPU Pak Hasyim ini justru membuat tidak ada pastian hukum lagi gitu, dikembalikan. Ya, artinya itu nanti kita sama-sama bisa kaji atau bisa jadi bahan
ya pemikiran bersama, ya. gitu. Tapi dalam hal ini saya pribadi pun mengatakan bahwa ini sebuah pelanggaran konstitusi menurut saya dari pernyataan Pak Hasyim selaku Ketua KPU RI. Itu saja mungkin Mbak Mutia ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan sudut pandang dari Bang Yoga ya, berdasarkan apa yang Bang Yoga telah dan pahami, bahwasannya kalau misalkan merujuk kepada pernyataan dari Ketua KPU RI, ini nih memang tidak sesuai gitu ya dengan apa yang sudah dihasilkan ataupun sudah disidangkan oleh MK. Karena kalau misalkan Mutiara juga sempat baca nih Bang Yoga ya, kalau misalkan memang nanti ternyata pada saat pelaksanaannya ternyata sesuai dengan pernyataan dari Ketua KPU tadi, ini dianggap seolah-olah ini akan apa istilahnya ya, menguntungkan segelintir pihak, terutama misal mereka ini terpilih, caleg terpilih, terus ternyata mereka ada penundaan. Nggak taunya kalah, berarti mereka bisa menjabat. Nah itu bisa kan balik lagi. Nah ya benar sekali, dan ini kan mungkin jadi masyarakatnya jadi bertanya-tanya, apalagi kalau misalkan pelantikan lagi nih ya untuk orang-orang yang ditunda ini akan menimbulkan, mungkin membuat anggaran baru ya tentunya. Nah itu tadi ya mungkin yang perlu. Makanya yang saya menjadi pikiran ini Mbak Mutia, ini sama saja Ketua KPU itu membuat celah sebagai menghambur-hamburkan keuangan negara. Iya betul. Sedangkan dalam pelantikan legislatif itu menyertakan pengadilan, pleno besar itu yang formil sekali gitu, melibatkan pihak-pihak lain. Nah itulah yang menjadi dilema sebenarnya. Dan yang utama bahwa pernyataannya tersebut apakah tidak dipertimbangkan gitu kan, dengan melihat sekian puluh juta masyarakat ini yang nggak semuanya kategorinya ya bodoh gitu loh. Hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang masyarakat pun menjadi dilema gitu kan. Sebagai ketua lembaga yang sebagai mengetuai lembaga negara gitu kan. Tapi pernyataan-pernyataannya membuat masyarakat bingung gitu. Menguntungkan bagi segelintir orang. Ya itulah, jangan aturan atau pernyataan dari seorang pejabat itu nggak mengesampingkan equality before the law, ya. Hanya menguntungkan bagi segelintir pihak. Yang notabene sebenarnya sudah diatur jelas-jelas, semua yang menjabat yang kategorinya sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara lainnya harus mengundurkan diri. Nah ini kalau tadi Mutiara sempat bahasnya terkait dengan caleg ya, calon legislatif. Tapi kalau misalkan untuk kepala daerah yang memang sampai saat ini masih menjabat, seperti halnya di Provinsi Lampung sendiri, ini kan Gubernur Arinal Junaidi, kalau kemarin katanya kan aturan berakhir di bulan Desember ya, kalau tidak salah Bang Yoga ya. Akhirnya ini diperpanjang sampai nanti kalau tidak salah di bulan Juni. Dan ini ada isu-isunya lagi, kalau berdasarkan informasi yang kami terima ini bahwasannya Bapak Arinal Junaidi akan maju kembali nih, mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur Lampung. Nah kalau misalkan untuk gubernur Lampung sendiri yang masih menjabat, kalau misalkan akan mengajukan diri menjadi bakal calon gubernur, itu bagaimana aturannya kalau berdasarkan aturan yang ada ini, Bang Yoga? Jadi gini Mbak Mutia, masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, khusus yang pilkada itu di dalam Undang-Undang 10 2016 itu ada pasal 201. 201 itulah yang memisahkan periode-periode gubernur. Mungkin Mutia pernah dengar kan, ada seperti di Lampung sendiri ada pelaksanaan pilkada itu, mungkin yang seingat saya Provinsi Lampung itu dengan Lampung Utara itu mengadakan pilkadanya itu di tahun 2017 atau 2018. 2018. Tapi pelantikannya di 2019. Nah, contoh seperti Bapak Gubernur kita Pak Arinal Junaidi itu seharusnya katanya di
menyelesaikan masa periodenya itu di 2023 katanya kan gitu. Makanya ada yang melakukan gugatan ke MK. Sehingga kepala daerah hasil pemilihan 2018 ke 2019 itu dikarenakan peraturan di bawah undang-undang itu ada Permendagri perihal penempatan PJ itu minimal 1 tahun. Oh, oke, baik. PJ itu 1 tahun dapat diperpanjang tahun berikutnya lagi. Nah, ada kekosongan hukum di sana bahwa kalau Pak Arinal Junaidi itu selesai di 2023 kemarin di bulan Desember, PJ-nya itu nggak nyampe 1 tahun. Sehingga MK ada yang mengajukan gugatan perihal kepala daerah di pemilihan 2018 ke 2019, akhirnya ada kekosongan hukum perihal PJ-nya kembali ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diberikan diberikan masa jabatannya sampai di 2024. Provinsi Lampung, gubernurnya, Lampung Utara, bupatinya selesai 2024 semua kemarin. Nah, ada juga di putusan MK nomor 27 2024 seperti halnya kepala daerah yang pemilihan 2020. Seharusnya mereka itu selesai di 2024 ini. Ya kan? Kalau berdasarkan pilkada serentak. Tapi akhirnya ada yang mengajukan gugatan sehingga hasil pemilihan 2020 mereka dapat melanjutkan masa jabatannya sampai dengan pelantikan hasil pilkada serentak 2024. Seperti apa di Lampung ini, daerah mana saja? Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan. Jadi ketika misalkan kepala daerah di Kota Bandar Lampung ini mau mengajukan, dia tidak harus mundur. Ingin mencalonkan. Iya, dia hanya cuti. Baik. Cuti, terus kemudian dia terpilih kembali atau tidak, dia masih melanjutkan sampai dengan pelantikan di pilkada serentak 2024 ini. Dia berarti masih menjabat sampai 2025 itu Januari 2025 atau jadi di pasal 201 itu banyak sekali pasal 201 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat sampai ke ayat 8. Itu pemilihan kepala daerah 2017 Jakarta 2017 tuh. Berakhir 2022 atau 2000 maka dilanjutkan oleh PJ. Iya. Kemudian hasil pilkada tahun 2018 pelantikan 2019 dilanjutkan ternyata tidak dilanjutkan oleh PJ, dilanjutkan sampai 2000 berapa. Kepala daerah yang dilaksanakan di 2020 ada putusan MK dilanjutkan sampai 2025. Jadi dinamikanya banyak sekali. Banyak sekali ternyata ya. Makanya butuh sosialisasi dan butuh penjelasan ke masyarakat. Wah kok ini bisa ada main ini pemerintah, ada main ini Mendagri dan sebagainya. Tidak, semuanya berdasarkan aturan-aturan. Ketika ada kekosongan hukum harus diputus agar masyarakat ini memiliki kepastian hukum gitu, cepat, dinamis pokoknya. Ya tapi mungkin dengan bumbu-bumbu politik ya gitu kan, segala sesuatunya ya negara kita negara hukum, kemudian menentukan kepala-kepala pemerintahan kita baik itu di lembaga legislatif dan yudikatif dengan pemilihan secara langsung, ya itulah dinamika perpolitikan untuk menghasilkan kepala daerah maupun kepala lembaga legislatifnya. Iya. Gitu. Nah, tapi Bang Yoga kalau boleh tahu nih, kan ini pilkada
pilkada serentak ya, ini seluruh provinsi kan, dan kebetulan juga kita akan milih kepala daerah di kabupaten atau kota kalau untuk di Lampung juga. Sebenarnya kalau melihat pilkada serentak ini, sudah siap belum sih sebenarnya Indonesia ini untuk mengadakan pilkada serentak berkaca dari pemilu kemarin? Jadi sebagaimana penelitian saya di dalam disertasi saya itu, saya memberikan beberapa rekomendasi agar bisa terlaksana ya, khususnya pilkada serentak ini. Saya terinspirasi ya ketika saya melakukan pendampingan ya beberapa klien saya di seorang kepala daerah yang akan mencalonkan kepala daerah itu. Di Mahkamah Konstitusinya yang belum serempak seluruh Indonesia aja, masih bertahap pilkada di berapa provinsi, berapa daerah, itu saja udah crowded sekali di MK-nya. Ini bisa kita bayangkan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Pokoknya MK itu lebih kurangnya ya seperti pasar malam lah. Gitu. Bis-bis itu, saksi-saksi dari tiap daerah itu berkumpul di sana crowded. Ini dilaksanakan serentak, sehingga saya merekomendasikan ketika sengketa-sengketa itu tidak perlu sampai ke pusat lah, ke MK. Kita serahkanlah kepada lembaga peradilan yang ada di tingkat provinsi. Dalam hal ini yang ada pengadilannya, tentunya objek dan subjeknya itu, objeknya adalah sebuah keputusan lembaga negara, objeknya itu ada sebuah keputusan KPU di sini kan. Itu bisa diselesaikannya di pengadilan tata usaha negara. Tiap-tiap daerah itu ada PT-UN-nya yang adanya di ibu kota provinsi. Kalau untuk di Provinsi Lampung adanya di Bandar Lampung. PT-UN. Dengan sistem pemerintahan kita itu yang melaksanakan pemerintah, yang memberikan otonomi daerah, maka diselesaikannya di daerah saja. Nggak perlu sampai ke pusat. Nggak perlu sampai ke pusat. Itu ada asasnya juga di dalam hukum itu, peradilan murah, biaya ringan dan cepat itu. Itu sudah ada asasnya. Kita bayangkan, saya pernah mengalami ya di MK itu, kita bawa saksi itu sampai 2 bis gitu kan. Harus nginep di sana. Iya benar. Memakan biaya yang besar. Pastinya itu mah. Terus kita menunggu jadwalnya. Itu sistemnya buka tutup di MK itu. Wah, pokoknya crowded sekali lah. Gitu. Ini kita mau memperjuangkan keadilan, hak konstitusional kita, tapi seperti ini keadaannya. Makanya saya di dalam disertasi saya memberikan rekomendasi kepada Presiden, DPR RI, ke Komisi Yudisial untuk membuat peradilan khusus penyelesaian sengketa pilkada itu adanya di daerah masing-masing saja. Adanya di provinsi masing-masing ya. Sebenarnya Mbak sebelumnya saya jelaskan pada Mbak Mutia, memang dulu juga diselesaikan di daerah, tapi banyak yang melakukan contempt of court. Contempt of court itu menghina persidangan. Calon-calon tim sukses, calon-calon ini pada saat persidangan menyaksikannya itu, wah, pokoknya dengan ramai-ramai, kemudian tidak tertib. Hakim mengatakan ini diteriaki dan sebagainya. Jadinya ricuh ya persidangannya. Sehingga yang dahulunya memang diselesaikan di daerah akhirnya ditarik ke pusat. Nah, saya melihatnya di situ kenapa? Karena menjaga terjadinya kerusuhan, contempt of court itu menghina pengadilan dan sebagainya. Ya tinggal kalau alasannya itu tinggal di daerah ini diperkuat saja. Pengamanannya, kemudian walaupun jenis sidangnya itu harus terbuka untuk umum, tapi untuk menjaga ketertiban ini dibatasi saja persidangan. Walaupun tetap terbuka, boleh disaksikan dengan kecanggihan sekarang ya, dengan komunikasinya itu melalui bisa streaming gitu kan, tetap terbuka untuk umum juga. Tapi jangan membawa
tim masa suksesnya, ya, masa yang masanya itu begitu di banyak persidangan, di persidangan. gitu. Dan pengawalannya tinggal ditingkatkan saja. Mungkin ini bisa menjadi apa namanya, saran dari Bang Yoga ini bisa dilaksanakan dan bisa dipikirkan lebih lanjut ya, Ya, oleh gitu. pemerintah terkait bagaimana solusinya. Nah, Bang Yoga, ini kan tadi terkait dengan pilkada serentak ya untuk Ya. di Indonesia, tadi sudah ada rekomendasi dari Bang Yoga. Tapi sejauh ini Bang, untuk KPU RI sendiri Ya. ya, menangani berbagai konflik ataupun permasalahan yang ada berkaca pada pemilu kemarin ataupun ini pada proses pilkada ini, kan sudah mulai ya proses Iya. pilkada ini Bang. Bagaimana Bang melihat KPU dalam menangani setiap konflik untuk saat ini? Ya, saya merasa ya memang dari kalangan akademis ini ya yang berhak atau memiliki wewenang untuk Iya. memberikan penilaian terhadap Betul lembaga. sekali. Karena kami tidak henti-hentinya selalu melakukan penelitian, Research, gitu, riset berbasis riset gitu kan. Terutama saya gitu kan penyelenggara. Karena memang bidangnya ya Iya, seperti itu ya Bang seperti Yoga. penyelenggara pemilu itu ada beberapa lembaga. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya, DKPP itulah ya untuk para penyelenggara pemilu ini. Nah, KPU sendiri untuk saat ini hasil dari benar-benar kajian saya itu, para penyelenggaranya pun mohon maaf sekali, ya hampir dalam menjalankan tupoksinya belum memahami secara keseluruhan. Apa bisa saya mengatakan seperti itu gitu kan? Ya seperti halnya yang diutarakan oleh Ketua KPU RI itu aja contohnya gitu kan. Oke. Dia yang seharusnya sebagai penyelenggara untuk memberikan kepastian hukum justru menciptakan keadaan yang tidak memiliki kepastian hukum. Baik. Bagaimana sekarang pernyataan dia itu kemarin itu sudah disimak oleh beberapa legislatif terpilih, mereka dari pernyataan Pak Hasim itu ternyata sekarang dia mendaftarkan diri tanpa harus melakukan pengunduran diri atau surat pernyataan pengunduran diri ketika dilantik. Tiba-tiba legislatif terpilih ini mendaftar, sudah diproses, bahkan sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Ternyata MK mengingatkan KPU itu tindakannya salah. Akhirnya apa, calon-calon yang tadi sudah daftar menjadi gantung keadaan. Dia sudah terlanjur mendaftar sebagai kepala daerah, dia sudah sudah meminta permohonan untuk penundaan pelantikan, acak-acakan. Kegaduhan-kegaduhan itulah yang sebenarnya untuk penyelenggara pemilu, khususnya di sini KPU, ya benar-benar tidak mengetahui yang menjadi tupoksi dia. Bagaimana kemarin mereka menetapkan partai-partai yang tidak masuk ke Senayan, bagaimana cara perhitungannya mereka melakukan mengelola website perhitungan. Itu yang katanya banyak yang hilang atau banyak yang ketidaksesuaian ya antara yang diinput dengan data aslinya, data gitu. asli dan diinput itu di website KPU-nya tidak ada kesesuaian. Itulah artinya penilaian-penilaian yang benar-benar real, fakta di lapangan terjadinya seperti itu gitu. Kita harus menyadari memang inilah proses pemilu dan pilkada serentak itu sebagai proses negara dalam menata. Mungkin ada trial-trialnya, tapi seharusnya bisa diminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut dengan apa? Dengan ya merekrut yang memiliki kapasitas dan kompetensi ya. gitu. Dan paham betul terkait dengan aturan-aturan yang Iya, ada gitu. ya. Ini ya sistem rekrutmen bagi penyelenggara pemilu ini ya mungkin bisa dicari-cari tahu lah ya. Udah jadi rahasia umum, kelompok
golongan ini yang bisa masuk menjadi komisioner KPU gitu kan. Tapi ya itu bisa dijadikan kajian lah kita ya. Bagaimana hal-hal tersebut harus diminimalisir permasalahan-permasalahan dari kapasitas dan kompetensi komisioner KPU tersebut. Selaku penyelenggara dari pemilu ataupun pilkada. Nah, Bang Yoga ini nggak kerasa ya, kita ngobrol udah lumayan lama juga ya ternyata. Di akhir podcast ini boleh deh Bang Yoga kasih sedikit mungkin pesan kepada Tribuners di rumah, masyarakat di rumah, ataupun para calon-calon kepala daerah yang akan mengajukan diri gitu kan di pilkada serentak 2024 ini seperti apa Bang Yoga, dipersilakan. Ya, saya hanya berpesan ini saja Mbak Mutia, bahwa kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP, tolong diingatkan sekali bahwa satu hak suara masyarakat itu benar-benar menentukan negara, gitu. Menentukan arah kehidupan bangsa juga. Jadi jangan, harus benar-benar fokus dan profesional melaksanakan tugas dan fungsi kita semua, yang sampai menghilangkan hak konstitusional yang melekat pada setiap masyarakat. Satu suara bisa merubah kehidupan bangsa. Kemudian itu kepada para penyelenggara negara. Kemudian kepada kepala-kepala daerah ada ya saran kepada saya, masukan. Jangan menggunakan atau melaksanakan politik itu dengan menerapkan politik pragmatis ya. Artinya politik pragmatis itu praktis-praktis saja untuk menjadi kepala daerah. Tapi kita harus melaksanakan berpolitik itu dengan politik inspiratif. Bagaimana kita menjalankan misi untuk membangun daerah. Kemudian bagaimana kita melakukan sosialisasi dan pilkada itu tanpa mencidrai golongan, tanpa mencidrai dari unsur SARA itu lah. Jadi benar-benar berpolitik dengan santun dan baik. Tinggalkan politik pragmatis, laksanakanlah politik yang inspiratif bagi masyarakat dan kehidupan bangsa. Itu saja. Oke, wah luar biasa sekali. Pokoknya lakukanlah politik yang inspiratif ya tadi ya dari Bang Yoga. Nah, Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita pada podcast kali ini. Terima kasih banyak Bang Yoga atas ilmunya, tentunya ini banyak sekali nih. Tribuners di rumah bisa mendapatkan insight baru dan pemahaman baru tentunya terkait dengan aturan-aturan, terutama nanti kan kita sama-sama nih melaksanakan pilkada. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dan semoga bermanfaat bagi Tribuners di rumah. Bang Yoga, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan tema dan topik yang berbeda pula ya tentunya. Nah, baik Tribuners, mungkin itu saja podcast Mutiara bersama dengan Bang Dr. Satria Prayoga SHMH selaku Ketua BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya dengan narasumber lainnya juga dan tema lainnya.